nggak ada angkot deh. Bisa-bisa telat nih sampai konser. Oh, mana sih? Mau kemana kamu? Bapak, Keterlaluan kamu ya. Bapak susah payah nyekolahin kamu. Kamu malah bolos sekolah. Sekarang juga kamu balik ke sekolah. Pak, tadi Firda udah ke sekolah, cuman udah telat, jadi percuma juga kan kelasnya udah mulai, Pak. Udah, ayo cepat berangkat sekarang. Udah. Kamu ngapain di sini? Pasti Firda ketahuan bolos. Ya, kawan sama Kak Niko lagi. Bapak bikin malu aja deh. Loh, Firda! Firda! Pak, Firda boleh nggak pinjem motornya? Soalnya besok ada tugas observasi UKM di kota sebelah. Nggak boleh. Nanti kamu pakai bolos lagi. Firda janji Pak nggak bakalan bolos. Lagian motornya jarang dipakai kan? Ini udah janji kamu yang keberapa kali. Lagian motornya Bapak mau sewain. Tukang ojek. Ya. Elah, cuma gara-gara kesalahan kecil doang hukumnya sampai segitu banget. Daripada nih motor disewain tukang ojek. Nanti tolong jelasin aja sama Pak Ardi, Bu. Sewa motornya mulai besok aja. Iya. Lagian bapak sih pakai telat bangunnya, jadi ketinggalan bus karyawan. Ya, udahlah. Tapi masih gerimis pak. Sebentar juga terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya pak. Kok Bapak yang bawa motornya? Lah kenapa emang? Kan itu motornya bapak. Duh, gawat. Masya Allah. Aduh.
Kecelakaan ini membuat kaki Pak Heru menjadi lumpuh dalam berapa bulan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira berapa bulan, dokter? Perawatannya pasti mahal. Sabar ya, Mbak. Bapak pasti akan sembuh. Iya, Bu. Siapa juga yang ngarepin Bapak sembuh? Gue itu cuma pura-pura sedih aja kali biar nggak dicurigain. Oh iya, Bu Ninis, ada polisi menunggu Ibu di luar. Polisi? Ya, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Jadi begini, dari hasil analisis kami menemukan bahwa rem motor Pak Heru blong. Ini pasti ada unsur kesengajaan, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin mencelakakan Pak Heru? Tapi setahu saya Bapak nggak pernah punya musuh. Oh, baik Bu, kalau begitu serahkan pada kami akan mencari pelakunya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Aduh, kenapa mesti ketahuan polisi juga sih? Bisa gawat nih. Gimana dong? Aku juga nggak tahu. Kenapa, Kak? Kok bisa kayak gini sih? Aku juga nggak ngerti. Mungkin alatnya error kali. Ya mungkin kabelnya putus. Sabar ya. Kayak ada suara anak nangis. Dek, kamu kenapa nangis? Kakakku, Kak. Kakak kamu kenapa? Kakakku dicari-cari nggak ketemu. Kakakku ngumpet. Ngumpat? Gimana ya? Udah malam gini. Gini deh. Gimana kalau kamu ikut kakak pulang? Terus mau kamu apa? Rumahku jauh dari sini, Kak. Rumahku di negeri dolanan. Daripada kakak nganterin aku, mending kita dolanan yuk, Kak.
Dolanan. Dolanan itu apa? Dolanan itu mainan. Aku pengen main petak umpet sama kakak. Aku yang jaga, kakak yang ngumpet. Kenalkan, aku Daru. Ya udah kak, ayo kita main. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngapain gue ikut main petak umpet sih? Ih, serem banget. Malam-malam ngajakin main petak umpet. Gak normal banget nih anak. Ih, apain sih gue? Selamat mencoba permainan hidup, kakak manis. Akhirnya nyampe rumah juga. Bu, Ibu, cepet buka pintunya. Siapa yang ketuk pintu ya? Perasaan kedengarannya baru aja. Ibu apaan sih? Ya? Siapa yang ketuk pintu ya? Ya Firda lah yang ngetok pintu. Kok aneh. Masya Allah. Ini kok gelas juga bisa jatuh sendiri ya? Firda, kamu kapan datangnya? Apaan sih lebay banget. Oh, jadi kayak gini kayaknya. Dimintain masak air, pura-pura nggak lihat, nggak dengar, kaget. Udah cepetan, badan aku gatel nih. Iya, nanti ibu masakin. Yaudah cepetan. Firda kapan datangnya ya? Alhamdulillah, kamu udah bangun. Nak, kamu jaga warung ya sebentar. Ibu mau ke rumah sakit jenguk bapak. Kasihan bapak ya. Jaga warung. Bener aja dong nggak? Sebentar aja. Nih, uang kembaliannya ada di sini, ibu udah siapin. Semua juga udah ibu potong-potongin ya. Sayang kalau warung kira buka kan? Ini Iya. dulu ya. Udah jagain. Assalamualaikum. Bu, mau beli gado-gado? Iya, silakan Nek, silakan. Oh iya Bu. Mbak, gado-gadonya 10 bungkus ya. 10?
Banyak banget. Iya, iya. Nih. Bawangnya. Makasih ya. Wah, duitnya banyak. Untung gue nerima permintaan ibu. Kan jadi bisa nelep. Lagi dong. Apaan ini? Jangan. Aduh. Au. Copet, tolong copet. Tolong. Kenapa Mbak? Kenapa? Itu tolong kejar ada copet. Hah? Mbak, tangannya Mbak. Tangannya hilang. Hantu. Ya mau tangan gue kenapa? Tangan gue. Apa ini yang namanya karma ya? Gue ngerencanain alasan buat kecopetan, tapi ternyata gue sendiri yang kecopetan beneran. Mana tangan gue? Apaan sih? Megang-megang. Aku itu bukan kakak kamu. Tuh kan, sebenarnya tangan gue baik-baik aja. Berarti yang tadi itu cuman feeling gue aja tuh, orang pada parno aja kali. Sekarang Kak Firda ketangkep. Harusnya Kak Firda sekarang yang jaga. Tapi nggak apa-apa, Daru aja yang jaga. Kamu tahu dari mana nama aku Firda? Aku kan belum ngasih tahu kamu. Itu nggak penting. Yang penting sekarang kita lanjutin main petak umpetnya. Siapa juga yang mau main petak umpet sama anak aneh kayak kamu? Udah, seh. Jangan selalu lari dari tanggung jawab, Kak. Mau apaan sih? Udah sana. Lo ke jalan kaki? Lo mau kemana? Pengen sih nanya-nanya? Kepo banget. Loh, tuh bocah jalan kemana ya? Udah. Lo sendiri mau kemana? Gue mau ke rumah Kak Niko. Gue mau nganterin surat dari kepala sekolah. Nah, pas konser kemarin gue lupa. Jadi sekarang mau gue ke rumahnya deh. Oh, mungkin itu sekolahan mau nawarin Kak Niko buat jadi guru musik honorer. Soalnya kan guru kita baru aja resign. Pas banget, gue juga ngerekomen Kak Niko kok sebagai gantinya Pak David. Ya udah, Fir, gue duluan. Ada aja sih capernya. Gak bisa. Kak Niko itu harus gue dapetin duluan. Maafin ibu ya Pak. Uang tabungan ibu nggak cukup buat pengobatan bapak di sini. Jadi bapak harus keluar dari rumah sakit. Padahal kan kondisi bapak masih. Sudahlah Bu, gak usah ngomong gitu. Bapak sebetulnya lebih senang kalau ibu yang merawat Bapak. Kalau soal kesembuhan, kita serahkan saja pada Allah. Nanti ibu cariin ahli tuh buat bapak aja ya.
Kenapa dagangannya jadi berantakan begini? Ya Allah, ini kenapa sih? Firda? Firda? Dia ini nggak bisa jualan, Pak. Anak itu terlalu sering meninggalkan tanggung jawabnya. Mungkin dia di dalam kali. Sudah Bu, jangan diberesin. Biar dia yang beresin nanti. Gak enak sama pelanggan. Firda! Firda, di mana aja kamu? Apaan sih Pak? Sakit masih aja marah-marah. Firda, bapak itu baru keluar dari rumah sakit. Bukannya disambut malah begitu sih. Terus ini kenapa semuanya berantakan gini? Firda habis ngejar maling yang nyolong duit dagangan. Sempet beres-beres. Masya Allah, duit dagangannya kemalingan. Ya Allah, nah, ibu kan harapin dagangan pagi ini buat kali tulangnya bapak. Yang sabar ya Bu. Ini cobaan dari Allah buat kita. Kalau Kaniko jadi guru musik di sekolahan, berarti ada banyak waktu buat PDKT sama dia. Sih. Firda, Bapak pengen pis. Tolong bantu Bapak ke kamar mandi ya. Masya Allah. Firda. Orang aja, usahain banget. Arma sih, jadi orang tua galak banget. Pengen ngomor. Pokoknya kakak akan ngumpet dan kamu nggak bisa nemuin kakak. Ya udah, kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Badan gue. Firda, kamu kenapa nak? Kamu mimpi? Ibu dengar suara kamu, makanya ibu datang. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa sih nak? Udah, Firda nggak apa-apa kok. Firda tuh nggak bisa tidur. Soalnya badannya pegel-pegel. Ibu mau pijitin? Ya udah sini ibu pijitin. Udah. Ya apaan sih? Sini. Segini. Kurang Kurang kenceng nggak? keras ya, kurang kenceng. Bu,
Bapak. Bu. Belum selesai pijatnya. Tapi Bapak kesakitan. Sebentar ya, Nak. Ih, Mana sih? Baru pincang gitu aja udah manja. Nek, tolong nyeberangin nenek ke sana. Ada Kaniko. Kalau ketahuan nggak nolongin bisa berabe nih. Yaudah ya, Nek. Makasih ya, Nak. Nenek mau kemana? Saya anterin yuk. Wih, gelang beneran cuy. Gelang nenek kemana? Kamu yang ambil ya? Hah? Kamu yang ngambil gelang nenek kok? Aku ingat wajah kamu. Beneran nenek nggak ngambil. Tolong, copet. Tolong. Nenek tolong. Gelang nenek dicopet. Tolong. Gelang nenek dicopet nih. Tolong. Tolong. Lagi kan? Tenang. Jangan main hakim sendiri dong. Dia copet. Udah sana keluar. Gelang nenek dicopet tuh sama dia. Nggak mungkin, Nek. Udah bubar. Demi Allah, Pak, saya nggak ngelakuin, saya nggak ngambil gelangnya, Pak. Beneran. Tapi saya ngeliat Kak. Saya ngeliat dia ngerampas gelang nenek itu. Sebagai teman sih saya nggak tega kalau jadi saksi. Walaupun nggak nyangka kalau ternyata dia seperti itu. Jadi, saya harus berurusan sama polisi. Maaf Aira, si nenek sudah bikin laporan polisi. Bapak nggak bisa bantu apa-apa. Aira tuh bener-bener bikin malu nama sekolah ya. Ya emang gak nyakal banget ya. Orangnya datang. Ya ampun, aku tuh bener-bener nggak nyangka kalau Aira tuh bener-bener nggak ada malunya, nggak tahu malu. Seumur umur di sini juga nggak pernah ada yang punya bakat nyuri. Korbannya aja nenek-nenek, malu-maluin kelas kita aja. Mending lo out, ambil kelas sama preman pasar aja sana. Tuh dengerin. Kamu sabar ya. Kamu kan masih tersangka. Belum tentu ada bukti kan. Masih kan Iko. Kak, gimana kalau kelasnya kita mulai sekarang aja? Seperti yang saya jelaskan minggu sebelumnya, Kak, kalau yang itu kita udah diajarin, malahan udah sampai not balok. Praktek dong Kak, jangan teori mulu. jadi kalau kalian mau praktek, saya minta Firda maju ke depan.
Nih. Coba sekarang kamu mainin gitar ini. Bukannya kakak yang genjreng. Kan kamu bilang katanya kamu udah mempelajari not balok. Nih. Iya, tapi kan bisanya cuma teorinya, prakteknya nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu mainkan sebisa kamu aja. Jari aku, ya ampun, jari aku, Kenapa jari kamu? jari aku hilang. Hah? Jari aku hilang, Kak. Kok ada lagi? Apaan sih makanan lelet banget kayak anak bayi? Pelan. Tenggorokan bapak kan sakit. Manja sama tuh disuapin. Yang bener dong. Kenapa jadi berantakan kayak gini? Udah, makan sendiri aja. Gak ada ruginya dapetin gelang si nenek peot itu. Gue bisa beli baju trendy, parfum mahal, aksesoris keren. Walau bagaimanapun juga, Aira itu pernah menjadi salah satu penyanyi terbaik di kelas kita. Meski sekarang dia masih mengurus proses di kepolisian, saya harap saya bisa menemukan kandidat penyanyi yang baik di kelas kita ini. Kak, kalau mau nyari yang sama persis sih nggak bakal ada, Kak. Iya, tapi kalau kakak mau ngasih kesempatan, aku mau nyoba kok. Pasti juga nggak jauh beda. Ya sudah, boleh. Kita coba ya. Saya mainkan gitarnya. Aku terlanjur cinta kepadamu. Liriknya lupa. Dan telah ku berikan seluruh hatiku. Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. Karena sekali cinta, aku tetap cinta. Dia lagi. Emang dasar ngacau. Maaf, gue nimbrung.
masalah gue sama polisi udah selesai karena nenek itu nggak punya bukti yang kuat. Jadi sekarang gue masih boleh gabung sama kalian kan? Ya walaupun laporannya udah dicabut, lo belum tentu bersih juga kan dari kejahatan. Sudah. Masalah soal Aira nggak perlu kita bahas lagi. Kalian semua pada setuju kan? Firda, lu lihat ini deh, berita soal pelajar nyopet. Coba. Kenapa gue jadi kepikiran Aira ya? Apa mungkin gara-gara dia ketangkep basah nyopet gelang tuh nenek? Jangan-jangan pelajar yang jadi copet itu bukan cuman penyamaran, tapi Jangan keras-keras. Mending kita periksa aja tasnya. Siapa tahu ada barang bukti. Bener kan? mendingan kita ngeceknya bareng-bareng aja yuk, gue takut. Ya ampun, ternyata bener Aira copet. My God, mendingan bilang ke anak-anak lain. Ini gue nemuin cutter ini di tasnya Aira, nggak nyangka ya ternyata Aira copet. Bukan. Oh, jadi pencopet ala pelajar itu lo? Itu bukan punya gue, bukan. Nggak mungkin lah, pasti lo pencopetnya. Aira, gue bener-bener nggak nyangka ternyata lo copetnya. Bukan, itu bukan punya gue. Bukan. Maaf Aira, polisi memang membebaskan kamu. Tapi kamu sudah mencoreng nama baik sekolah. Mau tidak mau, kamu harus di drop out. Tapi Pak, apa nggak sebaiknya begini Pak? Maksud saya... Pak Niko pengajar baru di sini. Sebaiknya jangan turut campur lebih jauh. Besok pagi saya akan keluarkan surat keputusannya. Obatnya habis ya Bu. Iya Pak, kemarin kan Ibu cuma tebusnya setengah aja. Obatnya kan mahal. Maafkan Bapak ya Bu. Gak apa-apa. Waalaikumsalam. Berapa Bu? Iya. Berapa bungkus? 25 bungkus. Ada Bu, insya Allah ada. Iya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Pak, alhamdulillah Pak. Ibu Lurah pesen 25 bungkus gado-gado buat Arisa sore ini. Bapak nggak apa-apa Ibu tinggal dulu. Iya. Alhamdulillah. Bapak tiduran aja ya. Jangan bergerak dulu.
kalau ibu kelamaan pesanannya, saya batalin aja ya. Tidak kok Bu, udah mau selesai kok Bu. Nanti saya antar ke rumah ya. Waalaikumsalam. Anak, untung kamu pulang. Tolong ibu ya, sempat bapak. Ya, Bu, Firda baru aja pulang, belum masuk rumah udah disuruh lagi ntar-ntaran kek. Ya ampun nak, sebentar aja. Ibu nih mau antar pesenan. Kalau dibatalin kita bisa rugi banyak. Ya. Dede, mana duitnya? Ini resepnya. Ini uangnya. Pesennya setengah aja dulu. Oke, ganti baju dulu. Halo Kak Niko. Iya Kak, tadi aku pulang sendiri. Kak Niko mau ketemu? Oh, iya udah sekalian aja. Gimana kalau ketemu deket Apotik Mulia? Soalnya aku juga mau ke sana. Oke Kak. Permisi. Ya Mbak, Mbak ini saya mau beli obat, ini resepnya. Tapi setengahnya aja ya. Semuanya jadi 250.000. Iya, tapi maksudnya obatnya setengah aja ditebusnya. Iya, ini juga harga separuh resep kok. Ibu gimana sih? Masa ngasih duitnya kurang? Daripada gue nambahin, mending gue akalin aja deh. Mbak, kalau yang itu nggak jadi deh. Jadinya obat pusing, sesak nafas, sama vitamin aja. Oh, jadi ini nggak jadi tebus. Ya udah, jadinya obat pusing, obat sesak napas, sama vitamin. Oh, ini resepnya. Sebentar ya. Obatnya berapa semuanya? Jadi 30.000. Makasih. Nah, kan kalau kayak gini sisanya banyak. Jadi sisa duitnya bisa buat gue jajan deh. Kaniko. Kak. Aduh. Kaniko. Kok kayak ada yang manggil gue ya? Ih, Kaniko bercanda deh. Udah yuk, kita pergi. Apa cuma perasaan gue aja kali ya? Ya ampun. Kak, ayo pergi. Kayak ada yang nunggu gue. Ini pasti gue dikerjain nih. Mana si Firda? Nggak datang lagi. Apaan sih Kak, kok aneh gini? Di telepon juga nggak nyambung. Gue pulang aja deh. Ya ampun, Kaniko aku di sini. Kak. Apa jangan-jangan badan gue ngilang lagi ya? Kenalkan, aku Daru. Kayaknya Daru tahu sesuatu deh tentang badan gue yang sering ngilang. Soalnya semenjak ketemu dia, penyakit aneh ini kumat. Tapi Daru di mana ya? Kak Firda, kakak di mana? Kak Firda. Daru, kenapa sih kamu nyari-nyari aku terus? Permainan petak umpet kita kan belum selesai, Kak. Kak Firda mainnya nggak serius.
kalau Kak Firda main sama aku, Kak Firda nggak mau ngumpet. Tapi kalau Kak Firda punya masalah, Udah cukup. Firda... Lama-lama aku mulai keganggu ya sama kamu. Loh, bukannya tadi badan gue lagi nggak kelihatan? Jangan-jangan cuma si Daru aja yang bisa ngeliat gue. Alhamdulillah udah sampai rumah juga. Untung aja ada pesanan dadakan. Kalau nggak bisa nyisa lagi nih dagangan. Apa aku harus ngider aja ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau cuma nungguin pembeli yang datang. Masya Allah, Bapak. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ya Allah, Pak. Tiba. Mau minum? Wah, Bapak bentar tolong siapa gitu? Bapak nggak mau ngerepotin ibu. Ibu kan udah capek ngurus bapak. Gak apa-apa, Pak. Ini kan udah tugas ibu. Ya. Kan bilang ya. Alhamdulillah kamu pulang. Nak, tolong ya ambilin bapak air putih. Ibu bisa lihat Firda. Maksud kamu? Kalau ibu sama bapak bisa ngeliat gue, berarti bukan cuma Daru yang bisa ngeliat gue. Tapi mungkin aja kan Iko cuma pura-pura nggak lihat. Tapi kemarin gue ngerasain kalau setengah badan gue hilang. Ada yang salah kali sama mata gue. Sebentar ya, Pak. Firda! Firda! Saya sebenarnya Bapak. Oh, nyuruh-nyuruh mulu sih. Kalau lama-lama jadi hobi. Udah ambil aja di bak mandi, masih penuh kok. Sih kamu. Selain banget sih orang tua. Firda. Aduh. Apa lagi sih bikin gak betah aja deh. Masa mau nyuruh lagi kan? Firda. Gini caranya dengan gue pergi dari sini. Masya Allah, tangan ibu panas sekali. Mungkin hanya perasaan bapak aja. Bapak kan lagi meriang. Obatnya Pak ya? Obatnya kok lain, Bu? Mungkin udah ganti kemasan kali. Ya udahlah.
Nih, Bapak minum aja. Supaya cepat sembuh ya. Pelan-pelan Pak minumnya. Masya Allah. Pak! Bapak kenapa, Pak? Bapak! Bapak kenapa? Pak! Bapak! Ya Allah! Pak! Firda, tolong! Pak! Firda, tolong! Firda! 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 Masya Allah! Firda! Firda! Tolong! Tolong! Dokter, gimana suami saya, dokter? Boleh saya lihat obat yang diminum Pak Heru? Sepertinya Bapak keracunan obat. Ibu Ninis. Ya, resepnya mana, Bu? Sebenarnya tadi sore saya udah tebus obat ini. Tapi pas Bapak habis minum obat, Bapak keracunan. Boleh saya lihat obatnya? Ibu, ini obat pusing dan obat sesak napas dosis tinggi dan vitamin isinya. Masya Allah. Pantesan kemasannya beda. Apa jangan-jangan Firda menukarnya ya? Indah banget rumah ini kalau tenang, damai. Gak ada yang teriak-teriak, gak ada yang nyuruh-nyuruh. Nyaman banget. Kamu dari mana aja sih, ha? Bapak masuk rumah sakit lagi. Kamu lihat, kamu ini beli obat apa, ha? Kamu ngerti gak? Gara-gara Bapak minum obat ini, Bapak batuk kecium. Ya, Ibu nyalain lagi. Ditolongin juga. Mana sih? Oh, nak. Ih, gimana tahu kalau obatnya kayak gitu? Emang tukang obat tuh Firda? Udah tenang-tenang gang. Masya Allah, Firda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati putriku. Bantulah
suamiku untuk melewati masa krisisnya. Maaf ya, kemarin sih sebenarnya aku udah datang, tapi Tapi apa? Karena kamu ngerjain orang kan? maksudnya Nih. Ini cutter punya kamu kan? Kamu sengaja masukin cutter ini ke tasnya Aira supaya Aira dikira copet. ya ampun, gue lupa kalau cutter itu ada nama gue nya. Apa? Cutter itu punya Firda. Sikap kamu itu benar-benar keterlaluan. Kamu tahu nggak? Gara-gara sikap kamu ini, Aira itu dikeluarkan dari sekolah ini secara tidak hormat. Kamu harus ikut aku. Kamu harus tanggung jawab sama sikap kamu. Kakak, lepasin kak. Sini. Firda. Gado-gado. Dek, gado-gado. Bu, gado-gadonya bu. Ya Allah, kuatkanlah hamba, lancarkanlah rezeki hamba hari ini ya Allah, untuk membayar pengobatan Bapak. Kamu itu kan nggak bersalah. Kita semua juga udah tahu kok kalau kamu itu nggak bersalah. Tapi nama aku udah jelek kak. Aku juga udah berurusan sama polisi. Aku malu. Tapi kan masalahnya barang yang hilang itu udah ketemu. Kasusnya juga udah selesai. Guru-guru di sini juga masih mau nerima kamu kok. Ya, mama papa aku udah terlanjur nyariin aku sekolah yang baru. Ya, mungkin aku harus minta izin mereka dulu. Permisi kak. Aira, tunggu Aira. Aduh, Aira. Kok kayak ada yang nabrak gue ya? Ya ampun, Aira ini gue Firda. Aira, tunggu. Kenapa sih? Badan gue kenapa? Au! Aduh. Kok kayak ada yang nabrak gue? Sain. Sekarang gue bisa ngerjain lo tanpa kelihatan. Enak.
Aira. Firda. Firda? Mas, kenapa mas? Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, Mas. Firda. Firda, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Aduh. Firda. Ya lari lo! Firda. Firda. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa bu? Ibu kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Firda, kenapa dikejar orang? Firda itu anak ibu. Jadi ini ibunya Firda. Kasihan. Mana tuh anak? Please, hilang badan gue, hilang. Silangin badan gue. Sini kali ya? Kayaknya sih. Orang itu nggak ngeliat gue. Berarti badan gue udah bener-bener ngilang. Lu ngejewer gua lu ya? Siapa yang jewer? Enak aja. Siapa dong? Nggak tahu. Ih. Kak. Kakak bisa lari dari orang lain. Tapi kakak nggak akan bisa lari dari aku. Tuh kan bener. Berarti cuma Daru doang yang bisa ngeliat wujud aku. Nih. Firda, kamu buat ulah apa lagi sih di luar? Hah? Sampai orang-orang tuh ngejar-ngejar kamu. Jawab pertanyaan ibu nak. Selama ini ibu nggak pernah marah sama kamu. Tapi ulah kamu itu habis nyelakain orang. Kamu ingat ya, bapak kamu itu lagi sakit, butuh perhatian. Kamu malah buat ulah yang enggak di luar sana. Ibu nggak mau punya kerja. Ibu bilang Firda jahat. Firda kayak gini karena kita miskin. Firda nggak bisa nikmatin masa remaja karena selalu di ini itu. Buru-buru Firda dapat perhatian. Hidup Firda itu cuman untuk ngebabu sama kalian. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh milih, lebih baik Firda nggak dilahirin di dunia daripada harus punya orang tua kayak kalian. Firda! Ya Allah. Kenapa sih? Badan gue nggak hilang selamanya aja. Jadi kan nggak ada lagi yang nyuruh-nyuruh gue, nyalahin gue.
Lagian baru kayak gitu doang aja udah nyusahin orang. Ribet. Tuh tukang ojek matanya buta kali ya. Gue panggil nyelonong aja. Kenapa sih pada nggak bisa ngeliat gue? Oh, iya. Mereka nggak bisa ngeliat gue karena badan gue transparan. Tapi itu sama aja dong. Gue jadi roh gentayangan. Enggak. Gue nggak mau dianggap mati. Gue nggak mau. Nanti gue dikira setan. Nggak. Gue nggak mau. Semoga kakak suka sama permintaan kakak. Apa ini karena kesalahan gue ya? Ini karma buat gue karena selalu nyakitin orang tua. Bapak. Cepat sadar ya, Pak. Ibu nggak tega lihat Papa seperti ini. Cepat sembuh, Pak. Bu. Seperti ada yang datang. Bapak. Ya ampun. Bapak sampai separah ini. Ini gara-gara kelakuan Firda, Bu. Ini gara-gara keracunan obat yang Firda beli. Iya. Kalau Bapak sampai beneran lewat, itu artinya gue udah ngebunuh bapak gue sendiri. Gue mau minta maaf tapi gue nggak bisa minta maaf dengan badan kayak gini. Sembuh ya, Pak. Enggak. Gue bukan pembunuh. Sebenci-bencinya gue sama orang tua gue nggak mungkin kan. Gue niat buat nyelakain mereka. Tapi gimana gue mau ngomong? Ibu aja udah nggak bisa ngeliat gue. Daruh. Ketahuan deh. Daruh, cuma kamu yang bisa ngelihat badan aku dalam keadaan gak kelihatan kayak gini. Berarti kamu bisa kan ngebalikinnya? Itu karena kakak sendiri. Kakak kan pernah bilang kalau kakak pengen menghilang selamanya. Enggak, itu nggak bener. Aku nggak mau. Daruh, kakak mohon. Kakak harus minta maaf sama bapak karena keadaan kritis. Percuma kalau badan kakak bisa kelihatan, tapi kakak selalu jadi pengecut.
Kakak nggak berani menghadapi masalah. Kakak nggak berani ngaku salah. Daru, kali ini kakak janji kakak akan ngakuin semuanya, ya. Daru! Daru, Daru! Bu, kayak suara Firda. Mana tuh anak ya? Firda tahu. Cinta Firda ke Bapak kalah sama cinta Ibu. Ibu begitu tulus cinta sama Bapak. Bu, Firda di sini mau jenguk Bapak. Apa benar Firda? Bu, iya Bu, Firda ada di sini, Bu. Astagfirullah. Aduh. Aduh. Firda mau minta tolong sama Ibu. Siapa ya? Firda ngaku kalau Firda yang bikin Bapak celaka. Firda yang membuat rem motor Bapak blong. Firda yang nuker obat dengan resep yang salah. Firda juga yang ngambil uang buat foya-foya buat senang-senang, Bu. Firda mau minta maaf. Firda? Kamu kok ada di sini? Kapan masuknya? Ibu bisa lihat Firda. Maafin Firda, Bu. Ibu udah maafin kamu, Nak. Kenapa sih kamu jadi aneh gini? Mungkin ini hukuman buat Firda. Karena Firda udah nyakitin kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nak. Ibu senang dengarnya. Alhamdulillah, kamu sadar. Bu Ninis, Iya, suster, bagaimana? semalam Pak Heru sudah sembuh. Kondisinya lumayan membaik. Jadi hari ini beliau akan dipindahkan ke ruang rawat. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, suster. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Ya, boleh. Alhamdulillah, Bapak. Firda. Kemana lagi tuh anak? Astagfirullahaladzim.
Untung di dekat sini ada tukang nasi uduk. Siapa sih? Kak, dolanan yuk. Kita main petak umpet. Daru, jangan-jangan dia mau bikin badan gue transparan lagi. Enggak. Firda, ngapain lu di sini? Firda, urusan kita belum selesai ya. Kamu harus tanggung jawab. Kaniko, udah dong. Aku kan udah sembuh. Udah ya, jadi permasalahan lagi. Ya nggak bisa gitulah. Dia itu harus tanggung jawab sama perbuatannya sendiri. Firda, lo kenapa sih? Aku lagi dirawat di ICU. Keadaannya kritis. Oh gitu. Kita berdua boleh jenguk kan? Yaudah yuk. Yuk. Firda, Bapak mau dibawa kemana? Alhamdulillah Bapak udah siuman. Sekarang mau dibawa ke ruang rawat. Kamu kemana aja? Hah? Ibu pikir kamu kabur lagi. Yaudah yuk, ke ruang rawat Bapak yuk. Ayo. Pak, Firda mau minta maaf sama Bapak. Firda banyak salah sama Bapak. Firda yang udah bikin Bapak celaka. Dan Firda juga yang bikin Bapak jadi begini. Firda, Bapak marahin kamu karena Bapak sayang sama kamu. Maafin Bapak juga ya. Makasih ya, Pak. Gue juga minta maaf sama lo. Karena gue udah sering ngesengin lo. Gue yang ngerobek tas lo. Dan gue juga yang masukin kater ke dalam tas lo. Gue mohon lo jangan keluar dari sekolah ya. Nggak apa-apa Fir, gue udah maafin lo kok. Kisah ini sentilan buat hidup gue. Jangan pernah mempermainkan hidup kalau lo semua nggak berani bertanggung jawab. Karena hidup itu bukan dolanan. Hari dari kenyataan hanya akan bikin kalian jadi pengecut.
bisa telat nih sampai konser. Oh, mana sih? Mau kemana kamu? Bapak, Keterlaluan kamu ya. Bapak susah payah nyekolahin kamu. Kamu malah bolos sekolah. Sekarang juga kamu balik ke sekolah. hah, Pak? Tadi Firda udah ke sekolah, cuman udah telat, jadi percuma juga kan kelasnya udah mulai, Pak. Udah, ayo cepat berangkat sekarang. Udah. Kamu ngapain di sini? Pasti Firda ketahuan bolos. Ya, kawan sama Kak Niko lagi. Bapak bikin malu aja deh. Loh, Firda! Firda! Kecelakaan ini membuat kaki Pak Heru menjadi lumpuh dalam berapa bulan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira berapa bulan, dokter? Perawatannya pasti mahal. Sabar ya, Nak. Bapak pasti akan sembuh. Iya, Bu. Siapa juga yang ngarepin Bapak sembuh? Gue itu cuma pura-pura sedih aja kali biar nggak dicurigain. Oh iya, Bu Ninis, ada polisi menunggu Ibu di luar. Nanti tolong jelasin aja sama Pak Arti, Bu. Sewa motornya mulai besok aja. Iya. Lagian Bapak sih pakai telat bangunnya, jadi ketinggalan bus karyawan. Tapi masih gerimis, Pak. Sebentar juga terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Kok Bapak yang bawa motornya? Ya kenapa emang? Kan itu motornya Bapak. Duh, gawat. Masya Allah. Aduh. Pak, Firda boleh nggak pinjem motornya?
Soalnya besok ada tugas observasi UKM di kota sebelah. Nggak boleh. Nanti kamu pakai bolos lagi. Firde janji Pak nggak bakalan bolos. Lagian motornya jarang dipakai kan? Ini udah janji kamu yang keberapa kali. Lagian motornya bapak mau sewain tukang ojek. Ya. Yalah, cuma gara-gara kesalahan kecil doang hukumnya sampai segitu banget. Daripada nih motor disewain tukang ojek. Polisi? Ya, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Jadi begini, Bu. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa rem motor Pak Heru blong. Ini pasti ada unsur kesengajaan, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin mencelakakan Pak Heru? Tapi setahu saya Bapak nggak pernah punya musuh. Oh, baik Bu, kalau begitu serahkan pada kami akan mencari pelakunya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Aduh, kenapa mesti ketahuan polisi juga sih? Bisa gawat nih.